Ibaratnya tali. Akal nih, apa hubungan akal dengan tali? Akal mengikat hawa nafsu. Itu maka akal disebut dia dengan akal. Akal disebut tali kalau dia mengikat. Kalau nafsunya lepas, berarti ikatnya longgar atau tak ada tali sama sekali. Maka kata orang Melayu, manusia itu dipegang cakapnya, kalau kambing dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali biar dipotong Idul Adha. Memang si Fulan tuh cakapnya tak bisa dipegang, Pak Ustaz. Sampai di airport, nampak Ustaz Tengku Zulkarnain penceramah dimakan donat Amerika. Tanya Ustaz Tengku, Ustaz tadi kan yang berapi-api mengatakan ini adalah haram, ini dari Israel. Kenapa Ustaz makan? Ini Israel, maka harus kita musnahkan. Begitulah nanti waktu kalian ceramah di kampung, kata Ustaz sholat dulu, Allahumma mengalir doa setiap kampung, mengalir doa. Itulah kita inginkan hidup ini. Akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Sallallahu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil kaunain was thaqalain, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala al-musannifu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab taghliz diambil dari kata ghalaza, artinya keras. Kata ghalaza dalam Quran, lau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya engkau berhati keras. Apa beda ghaliz dengan syadid? Ghaliz tak nampak, kalau syadid keras yang nampak. Hatinya keras, ghaliz. Taghliz keras, kuat. Uquwati hukuman, bab tentang kuatnya hukuman, kerasnya hukuman. Bagi siapa? Man amara bima'rufin, siapa yang menyuruh berbuat baik. Au naha an munkarin, melarang berbuat mungkar. Nyuruh sholat, melarang berzina, menyuruh puasa sunat, melarang korupsi, menyuruh berzikir, melarang lalai. Wa khalafa qawluhu fi'lahu, belum di, tapi cakapnya bertentangan dengan perbuatannya. Menyuruh orang sholat tahajud, sholat subuh dia jam 8.30. Menyuruh orang berzikir, telinganya mendengar musik, mulutnya bercakap tak berhenti. Menyuruh orang puasa sunat, dia tak pernah puasa. Maka saya kalau sedang musafir, Bapak tak makan dengan kami Pak, kata saya. Banyak jumpa jamaah, saya sedang puasa sunat Pak Ustaz. Kalau mati saya, aku tak puasa. Tapi untungnya saya ada sebabnya, saya musafir terus. Makanya nanti adik-adik pulang ke kampung sesudah tamat dari kuliah di Pekanbaru, waktu mengajar ini, paksakanlah tahajud malam, paksakanlah bersedekah,
paksakanlah berzikir agak 100 kali la ilaha illallah habis sholat subuh. Supaya apa? Supaya tak masuk dalam bab kerasnya hukuman orang yang menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar, tapi cakapnya bertentangan dengan perbuatannya, menyipak dia ke dalam, terasa itu menendang dia ke dalam. Adalah cakap aja kamu. Tapi kalau kita amalkan, lapang kita menyampaikannya. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan tidak termasuk dalam ancaman ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Manhaj Imam Nawawi setelah menulis bab baru membuat ayat-ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, itu apakah? Singkat bahasa Arabnya, apakah? Makanya kamus terjemah Al-Quran panjang sekali terjemahnya. Kita menerjemah buku-buku itu 100 halaman, itu terjemah bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya bisa jadi 3 kali lipat, 300. Karena bahasa Arab singkat. Zahaba, 3 huruf. Zahaba. Terjemah bahasa Indonesia, dia seorang laki-laki sudah pergi. Dia seorang laki-laki sudah berkata. Padahal cuma 3 huruf. Apakah? Jadi yang bisa mengimbangi bahasa Arab yang singkat ini bahasa Indonesia, mungkin bahasa Minang bisa sikit ya, mana apakah? Ta'muruna, kamu laki-laki sedang memerintahkan. Ta'muruna, apakah kamu memerintahkan, menyuruh nas, orang, bil birri. Birri artinya baik, birri baik, hasan baik, thayyib baik, jayyid baik, khair baik. Birri, ketika berbakti kepada orang tua, dipilih Allah kata birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Birri, kalimat baik yang paling halus. Coba kita tengok kata birru dalam Al-Quran. Wa inja la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari kampung kamu dan tidak membunuh kamu, mereka tak membunuh kamu, maksudnya orang kafir. Bertetangga kita di lingkungan ini, ada orang tak Islam. Mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, maka kamu boleh berbuat baik pada mereka. Apa maknanya? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, birrul walidain pada orang tua, antabarruhum pada orang tak Islam. Sebagaimana kau berbuat baik kepada ayah ibumu, begitu pula lah engkau berbuat baik pada orang yang tak Islam. Tengok halusnya ya. Apakah kamu suruh orang berbuat baik, watan sauna anfusakum, sedangkan engkau lupa dirimu, wa antum tatslunal kitab, padahal engkau membaca Alkitab. Kalau jumpa kata Alkitab dalam Al-Quran, tengok pembahasannya tentang apa. Kalau tentang umat Nabi Musa, berarti Taurat. Kalau cerita tentang umat Nabi Isa, berarti Injil. Kalau ceritanya tentang umat Nabi Muhammad, berarti Al-Quran. Ataniyal kitab, Allah memberikan Alkitab kepadaku, kata Nabi Isa. Berarti yang dimaksud Alkitab itu adalah Injil. Alif lam mim, dzalikal kitab. Berarti yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Nah, tengok konteksnya tentang apa.
Wa antum tasluna al-kitab, padahal kamu membaca Alkitab. Wahai Bani Israel, kalian suruh orang berbuat baik, kalian sendiri lupa, padahal kalian membaca Taurat. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Apakah? Dua kali diulang. Atamuruna nasa afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Ta'qilun diambil dari kata aqala. Akal, jadi bahasa Melayu, akal. Orang Arab kalau dia pakai sorban, ditutupkannya di kepalanya, diikatnya pakai tali, supaya sorbannya tak terbang di hembus angin. Tali yang mengikat di kepala itu apa namanya? Igal. Tulis Arabnya iqal, dari kata akal, iqal. Tapi karena orang Saudi Arabia menyebut Qoptugi, igal. Tolong nanti kalau kau ke Mekah belikan aku igal, iqal. Iqal artinya tali. Akal nih, apa hubungan akal dengan tali? Akal mengikat hawa nafsu. Itu maka akal itu disebut dia dengan akal. Akal disebut tali kalau dia mengikat. Kalau nafsunya lepas, berarti ikatnya longgar, atau tak ada tali sama sekali. Maka kata orang Melayu, manusia itu dipegang cakapnya, kalau kambing dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali, biar dipotong Idul Adha. Memang si Fulan tuh cakapnya tak bisa dipegang, Pak Ustaz. Apalah tak tidur. Siapa yang wajib sholat? Muslim balik berakal. Siapa yang wajib puasa? Muslim balik berakal. Siapa yang wajib haji? Muslim balik berakal mampu. Akal. Yang membedakan kita dengan ayam, dibuka kepala ayam itu, dibuka kepala kita. Putih-putih yang ada di kepala ayam itu ada juga di sini, putih-putih. Isinya 2 liter. Makanya anak megang anak jangan digoncang gitu. Sayang, goncang tak. Kalau dimasak beku dia. Makanya ada orang suka makan otak. Kalau dia di rumah makan, lah ya ada otak. Tidak ada otak. Kalau pergi kita ke Palembang, masuk kita ada otak. Maksudnya otak-otak. Tak ada otak, makan otak. Kurang naka, minum mayaka. Akal. Yang membedakannya akal, bukan otak. Karena semua hewan ada otak, tapi tak berakal. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa Allah itu ada, malaikat ada, neraka ada, akhirat ada, ruh ada. 5, mengapa? 5, mengapa? Taqulun, kamu bercakap, ma la taf'alun, tapi kamu tak beramal. Ada ustadz saya dulu waktu sekolah di Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah Medan, Jalan Sisingamangaraja, Sumatera Utara, namanya Ustadz Hafiz Yazid. Ustadz ini punya guru disebut dengan mazhab Syafi'i berjalan, saking kan hebatnya. Namanya Ustadz Lahmuddin Nasution, doktor. Dia tidak mau ceramah kalau tidak pakai kitab. Jadi tanya orang, kenapa Ustadz tak pernah ceramah tabligh akbar? Ceramahnya pakai kitab, supaya kalau nanti aku ditanya Allah di akhirat, apa yang kau sampaikan? Nih. Jadi antum kalau tak mau diundang ceramah tabligh akbar,
bawalah Riyadhus Shalihin, beli satu di Jalan Surantas depan UIN, Mumtaz. Beli satu Riyadhus Shalihin, baca, tak bisa datang, dengarkan online. Diminta orang kultum, mohon maaf ya, saya takut cakap saya ini nanti dituntut Allah, jadi saya membacakannya aja, itu lebih selamat lagi. Dari mana? Dari UIN, Pak. Bisa isi pengajian di masjid kami? Saya terus terang kalau isi pengajian tak bisa. Allah, masa anak UIN tak bisa ceramah? Tak bisa, tapi kalau menghatamkan ini bisa, insya Allah. Itulah. Gitu, digasnya kita kan gas suaranya. Aku tumpul-tumpul terus terang nggak lepel saya. Kalau menghatamkan ini, kalau kalian mau, insya Allah siap. 5 taqulun, kenapa kamu bercakap malah taf'alun, padahal kalian tidak. Anehnya zaman sekarang, kalau dulu kan banyak cakap kita itu orang tak ingat kan. Zaman sekarang cakap yang tahun lalu ada rekamannya, dibandingkan orang dengan yang sekarang. Kau yang dulu, kau yang sekarang, baru komen di bawah, jejak digital itu kejam banget. Jadi orang sekarang lupa dia apa yang dia cakap. Cakap sebelum pilkada, cakap sesudah. Ada semua rekam. 5 taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap? Ayo lagi sekarang. Nanti dia keluarkan orang video. Ini cakap kau 5 tahun yang lalu, ini cakap kau yang sekarang. 5 taquluna ma la taf'alun. Kaburo besar. Kabir besar, kaburo besar. Maktan, murka Allah yang paling besar. Indallah, murka Allah paling besar. Apakah kepada orang yang minum khamar, berjudi, berzina, makan riba? Antaqulu ma la taf'alun. Murka Allah yang paling besar adalah kau bercakap tapi tidak kau amalkan. Itulah maka saya segan ceramah nih Pak Ustadz, kata mahasiswa. Kenapa? Saya masih pacaran lagi. Ya putuskanlah. Pada susah ya. Saya susah untuk ngasih kultum puasa nih Pak Ustadz. Kenapa? Sholat saya masih bolong-bolong. Sholat ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berusaha. Yang sampai tak nyampaikan sama sekali. Orang dah berkumpul di kampung, dimintanya kultum, bawa kitab. Tapi kan tak mungkin saya kemana-mana bawa kitab terus. Cari PDF Riyadhus Shalihin. Cari PDF. Pada kesempatan ini saya takut ancaman yang disampaikan Ustaz Somad kemarin. Jadi saya membacakan Riyadhus Shalihin hadis nomor 198 dalam bab 24. Waqala ta'ala, ayat yang ketiga, ikhbaran, memberikan kabar, berita, an Syu'aib, tentang Nabi Syu'aib alaihi salam. Wa ma uridu, aku tak mau, kata Nabi Syu'aib, aku tak mau, an ukhalifakum, bertentangan ila ma anhakum anhu, aku tak mau bertentangan cakapku dengan perbuatanku saat melarang kamu. Kularang kamu curang, rupanya aku curang. Kularang kamu riba, rupanya aku makan riba. Kularang kamu riswah, rupanya kamu menyogok. Aku tak mau bertentangan cakapku dengan perbuatanku dalam masalah larangan. Ustaz Somad itu kalau udah cerita tentang masalah riba, berapi-api, riba. Tapi saya tengok di ceramah dia sering juga dia di bank konvensional. Berarti bertentangan lah cakap dia dengan perbuatan dia. Saya kalau ceramah di bank konvensional itu yang pertama dan terakhir, takkan diundang orang. Karena judul saya ceramah di situ. Bahaya riba. Makanya kalau bisik salah undang gitu.
kita undang dia. Ceramahlah saya di BRK Bang Riau Kep. Kami Pak Ustadz mau resign dari BRK dulu, sebelum BRK ini berubah jadi bank syariah. Saya bilang kalau keluar kalian dari BRK ini, duit BRK ini duit orang Riau. Keluar kalian orang Riau dari sini, datang orang luar Riau kemari mengurus duit Riau, habis duit Riau. Jadi Pak Ustadz, kalian tetap di sini karena ini tak lama lagi berubah jadi bank syariah, Islamic Bank. Kenapa BRK ini belum juga berubah jadi bank syariah? Masih tersangkut di OJK, Pak Ustaz. Kebetulan Pak OJK ada di sini. Saya bilang kalian kerja aja di sini sampai nanti berubah jadi bank syariah. Jadi dosa kami Pak Ustaz, Pak OJK ini benar. Sambil ketawanya, ngamuk kaki dacil. Kiki kita dalam cara kita mati mak aku juga Alhamdulillah sekarang sudah 3 bank syariah, Bank NTB yang paling tua syariah, yang kedua Bank Aceh, yang ketiga Bank Riau. Bangga kita jadi orang Riau. Di antara semua bank-bank provinsi ini kita lah yang nomor 3 syariah. Mudah-mudahan semua jadi bank syariah. Nah itu Ustadz kami tengok kemarin diundang di bank konvensional. Pasti Ustaz terima duit orang itu kan tak pernah Ustaz tolak. Yang ada kan tolak bala. Tolak duit mana ada? Tak pernah saya tolak duit bank konvensional. Tapi tak pernah sekali pun saya makan duit. Anak bini kasih bank konvensional. Kenapa? Lalu kemana pergi duitnya? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bunga bank tak boleh dimakan. Kalau gitu dibuang ke Sungai Siak, tak juga boleh. Jadi macam mana? Gunakan untuk masalih ammah, kepentingan umum yang dinikmati orang banyak. Bangunkan ke posyandu, boleh. Bangunkan ke toilet WC, boleh. Bahkan ada sebagian ulama, duit-duit haram itu memang untuk ke toilet supaya ke tempat yang haram juga. Ada juga orang sekarang dibelikannya duit haram ini ke donat. Ini kan haram. Iya Pak Ustaz, karena haram inilah maka dia mesti kita musnahkan. Jadi kebetulan dulu di Pekanbaru ada acara boykot produk Israel. Takbir. Penceramahnya dari Jakarta. Sampai di airport nampak Ustaz Tengku Zulkarnain penceramah ini makan donat Amerika. Tanya Ustaz Tengku, Ustaz tadi kan yang berapi-api mengatakan ini adalah haram, ini dari Israel. Kenapa Ustaz makan? Ini Israel, maka harus kita musnahkan. Allah Ustaz Tengku, Allah itulah nanti waktu kalian ceramah di kampung kata Ustaz Somad dulu Allahumma mengalir doa setiap kampung mengalir doa. Itulah kita inginkan hidup ini. Akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Kami dulu sama-sama mengaji subuh. Kami dulu dari kos-kosan berangkat dari Sukajadi ke jalan Kamboja. Bukan senang jalan cari jalan Kamboja. Aku 3 kali kelewatan ke Sungai Pinang. Dan senang cari jalan Kamboja. 2 tahun kami menahankan lubang-lubang. Kan senang cari jalan Kamboja. Aku kalau masalah simpang itu ingat aku. Kalau masalah lubang itu bisa lah. Aku yang tak tahan melewati kuburan ini ya. Akhirnya yang kalian lakukan sekarang ini jadi kenangan indah 2 tahun. Habis ayat
Habis judul, habis ayat, masuk ke hadis. Hadisnya nomor 198. Wa'an Abi Zaid, dari Abu Zaid, ayah Zaid. Nama dia Usama. Nama ayah dia Zaid. Anaknya Zaid. Nama dia Usama. Nama ayah dia Zaid. Orang Arab suka memakai nama ayah untuk anak, untuk mengenang ayah. Orang kita kepantangannya itu, karena menyebut nama ayah itu bagi orang kita pantang. Ngejek dulu tuh masih kecil asal tahu nama ayah orang, ayah kau kan, ayah kau. Orang Arab senang dengan nama ayahnya itu. Nama nama ayahnya Ali. Ali punya anak namanya Husain. Husain itu punya anak namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali. Untuk membedakan cucu sama atuk, yang atuknya Sayyidina Ali, yang cucunya Ali Zainal Abidin. Itu pakai nama orang. Siapa namanya? Ali Zainal Abidin. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang di Malaysia, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri yang di Mesir. Ini suka orang pakai nama. Tempat saya belajar dulu, Darul Hadis Al-Hasaniyah, didirikan oleh Raja Hasan. Nama ayahnya Muhammad, nama atuknya Hasan. Berulang berapa kali Muhammad Hasan, Muhammad Hasan. Maka Hasan yang mendirikan Darul Hadis itu Hasan 2. Nama ayahnya Muhammad 5. Nama atuknya Hasan 1. Yang sekarang ini putra mahkota ini Muhammad 6. Anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Antum pun kalau mau mudah ngasih nama begitu deh. Somad, nama anak Mizyan. Mizyan itu nanti punya anak Somad 2. Jadi kalau pas ngirim tahlil, hilang Somad 1, Somad 2, Somad 3, Mizyan 1, Mizyan 2, kan tak payah hal ini apa ya. Ini buat nama panjang, aku nama payah membaca tahlil, payah akad nikah, mengingat rupanya. Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu Mehmet 2, karena itu dia Muhammad 1. Kalau nanti itu membuat nama cari yang mudah-mudah. Sama sekarang zaman aneh, nama yang semakin susah payah itu pula yang dicari-cari orang. Ustaz kasih nama anak saya Pak Ustaz. Nama ayah kau siapa? Nama ayah saya Sulaiman Pak Ustaz. Udah ada Pak Ustaz. Yang lain nggak Pak Ustaz? Udah banyak Pak Ustaz. Jadi nama dia Usama. Usama artinya singa. Usama. Nama ayah dia Zaid. Sayyidina Abu Bakar ada tak namanya dalam Quran? Ada. Umar? Tak ada. Utsman? Tak ada. Ali? Tak ada. Khadijah? Tak ada. Aisyah? Tak ada. Aminah? Tak ada. Tapi Zaid ada dalam Quran. Walamma qada Zaidun waqara zawwajnaka. Ketika Zaid sudah habis iddahnya dengan istrinya Zainab, kami nikahkan istri Zaid dengan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama Zaid dalam Quran. Falamma qada Zaidun waqara. Jadi Zaid ini anak angkat Nabi. Surat Al-Ahzab 37. Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ini menikah dengan perempuan namanya Zainab binti Jahsy. Cerai Zaid dengan Zainab. Menikah Nabi dengan Zainab.
Untuk apa pernikahan ini? Membatalkan hukum jahiliyah, ayah angkat tak boleh nikah dengan mantan istri anak. Antum punya anak angkat, antum ini menikah. Dalam jahiliyah tak boleh. Diturun ayat. Zawwajnakaha, kata Allah, kami yang menikahkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan si Zainab, istri si Zaid. Hebat Zaid nih. Pernah turun ayat khusus untuk dia. Waktu dipanggil nama dia Zaid bin Muhammad. Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad, turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan ayah si Zaid. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasul utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ud'uhum li abaihim, sebut nama ayah kandungnya. Tak boleh punya anak angkat. Saya ingin punya anak perempuan. Anak pertama Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nama anak perempuan udah disiapkan bagus-bagus, tak juga ada kasih ke kemanakan, kasih ke anak jamaah. Ingin punya anak perempuan, diambil anak perempuan orang. Pas buat kartu namanya binti Abdus Somad, haram, tak boleh. Turun ayat untuk membantah Zaid anak Muhammad. Sebut nama ayah kandungnya, Zaid bin Harisah. Zaid bin Usama bin Zaid bin Harisah. Usama ini diangkat Nabi jadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah jadi Usama bin Zaid. Usama anak Zaid bin Harisah jadi panglima perang umur 18 tahun. Sudah menaklukkan sang penakluk. Al-Fatih 19, 20, 21. Umur kau berapa? Udah 25 kok Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dosen pembimbing pun belum takluk lagi Pak Ustaz. Belum sidang-sidang juga. Itulah dia Zaid, Usama bin Zaid. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Indahnya Zaid, Usama. Nabi kan tak punya anak laki-laki, meninggal. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal. Ada anak angkat, Zaid. Zaid ini punya anak, Usama. Macam cucu Nabi, sayang betul Nabi. Nabi angkat dia jadi panglima perang umur 18 tahun. Jadi kalau orang segan mau ngomong ke Nabi, ngomongnya ke Usama. Usama, tolong kau catatkan ke Nabi. Usama, ya, ada ini anak kepala suku mencuri. Tak enaklah hati kami memotong tangannya. Nanti kalau kami potong tangannya, apa kata orang? Itu anak siapa? Itu anak kepala suku yang anaknya dipotong tangan. Malu lah dia. Kami mau bercakap ke Nabi, kami segan. Tolonglah kau menyampaikan ke Nabi sama. Sampaikan ya ke Nabi. Ya Rasulullah, ini dia anak-anak kepala suku mencuri. Bisa tak kasih dispensasi keringanan supaya anaknya jangan dipotong tangan? Oh, marah. Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihimus syarif, kalau yang mencuri itu orang mulia. Idza saraqa fihimud dhaif, kalau yang mencuri orang lemah, rakyat jelata. Aqamu alaihil haq, mereka potong tangannya. Wa idza saraqa fihimus syarif, tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, anak kepala suku, taraku alaihil haq, mereka tinggalkan hukum. Wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tuha. Kalau anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Waktu Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini, tak disebutnya nama anak Nabi itu.
Kenapa Ustaz Somad tadi tak menyebut nama anak Nabi itu? Padahal jelas-jelas bunyi bahasa lau sarakat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadah. Waktu melihatkan hadis ini, Imam Syafi'i tak menyebut nama anak Nabi. Kenapa? Ta'adduban, beradab kepada putri Nabi Sayyidatuna Fatimah alaihissalam. Itu sekelumit tentang Usamah yang meriwayatkan hadis. Apa kata Usamah? Nabi bersabda, yu'ta birrajul, nanti pada hari kiamat didatangkan, atayati datang, utia yu'ta didatangkan. Kalau kemari datang, saya datang Pak Ustaz. Kalau saya didatangkan Pak Ustaz. Didatangkan maksudnya dibawa, didatangkan. Yu'ta birrajul, didatangkan seseorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fayulqa finnar, dicampakkan ke neraka, didatangkan ke neraka, dicampakkan ke neraka. Fatan daliku, maka berserak aktabu batnihi, ususnya. Waktu dicampakkan dia ke neraka, pecah perutnya, berserak ususnya. Antum ambil kata, pukulkan ke lantai, pecah perut kata itu, berserak usus. Jangan buat ini perumpamaan. Faya duru biha, dengan usus terburai itu dia berkeliling. Dengan usus terburai dia berkeliling. Kama yadurul himar, sebagaimana keledai berkeliling firriha, di tempat penggilingan. Ini landasan, batu landasan. Di atas batu landasan ini dibuat batu bulat. Batu bulat ini dikasih kayu. Kasih kayu. Di ujung kayu ini ada keledai. Berkelilinglah keledai ini, matanya ditutup. Berkeliling tiap hari. Berkeliling dia keledai. Untuk apa keledai ini berkeliling? Untuk menggiling kacang tanah untuk keluar minyaknya, menggiling buah zaitun. Itu namanya penggilingan. Sudah terbayang? Keledai yang berkeliling tak berhenti supaya batu ini berputar batu atas menggiling ke batu bawah, hancurlah jadi tepung. Begitulah orang tadi dengan perut terburai berkeliling di neraka, sebagaimana keledai mengelilingi batu penggilingan. Lalu fayazatan, apa maksud ceritanya? Pecah perut itu kan udah menyakitkan. Berkeliling penggilingan batu juga menyakitkan. Ketemu dua yang menyakitkan. Tak pecah pun usus sudah sakit. Ini dengan usus terburai berkeliling, bayangkan sakitnya itu. Substansi maknanya ini ceritanya adalah menyakit. Azabnya menyakit. Dia jatuh mati, tak sakit. Terus mati tak sakit. Ini tak mati setengah. La yamutu fiha wa la yahya, tak hidup tak mati. Wa yajtami'u ilaihi ahlun nar, berkumpullah semua penghuni neraka. Semua penghuni neraka berkumpul. Fayaqulu, bertanya, ya fulan, wahai fulan, malaka, kenapa kau begini? Kenapa azab kau ini ngeri sekali? Alam takun ta'muru bil ma'ruf, bukankah engkau dulu yang berceramah menyuruh orang buat baik? Wa tanha 'anil munkar, kan kau dulu yang melarang orang buat mungkar. Ada orang kirim meme wajah orang, lalu di bawahnya komen, wajah guru agama ketika masuk neraka ketemu murid. Pernah itu dapat meme itu? Kau kenapa azab kau menyakitkan sekali?
Dulu kan kamu yang mengajak kami buat baik, kau yang melarang kami buat maksiat. Ayo, kulu, dia menjawab, bala, ya. Kuntu amuru bil ma'ruf. Akulah yang dulu menyuruh kalian buat baik. Wala atihi, tapi aku tak melakukannya. Wa anha 'anil munkar. Akulah dulu yang melarang kalian buat munkar. Wa atihi, tapi aku melakukan. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun, disepakati alaih atasnya. Maksudnya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab mereka. Istilahnya muttafaqun alaih. Judul sudah, ayat sudah, hadis sudah, status hadis sudah. Yang kelima, makna kosakata, makna kata tandalik, kan ada tadi di atas, tandaliku aktabu waktu ini. Tandalik bidal dengan huruf dal, muhmalah, tak ada titik. Kalau ada titik mu'jamah, dal. Kalau tak ada titik, dal. Makna artinya takhruju, keluar ususnya, pecah perutnya, keluar ususnya. Wal aqtab, aqtab artinya am'a, usus perut, usus kecil, usus besar, perut kecil, perut besar. Makanan berjalan di dalam itu berputar 4 jam. Makan jam 8, 9, 10, 11, 12, lapar kali. Normal kalau lapar 4 jam. Sikit-sikit lapar, sikit-sikit lapar, mungkin bocor. Kau ini kenapa sih kejap-kejap lapar, kejap-kejap lapar, kejap-kejap lapar? Aku, Pak Ustadz, habis operasi. Operasi apa? Kemarin, maaf cakap, na'udzubillah, ada menyalah usus, dipotong, jadi pendek, Pak Ustadz. Sikit-sikit lapar, pecah usus keturburan. Al-am'a wahiduha. Am'a itu bentuk jamak, bentuk mufradnya singular, plural. Wahiduha kitbun, jamaknya aqtab. Kita lanjutkan bab ke-25. Bab al-amri, perintah, biada, menunaikan al-amanah. Bab menunaikan amanah. Iman, aman, amanah, akarnya 3 huruf, alif, mim, nun. Saya mau pergi, kata tetangganya, saya takut nanti Idul Fitri banyak pencuri, maka saya tinggalkan kunci rumah nih ke kamu. Kau kan tak balik kampung, nah, dikunci kau megang ya. Kunci yang ditinggalkan itu namanya amanah. Kenapa ditinggalkan amanah ke dia? Karena orang ini amin, orang ini jujur, bisa dipercaya. Iman, percaya. Amanah yang dititipkan pada orang yang dipercaya. Aman, merasa amanlah hati kita kalau kita titipkan pada orang yang dipercaya. Iman, aman, amin. Al-amin, orang yang diberi amanah. Amanah nih. Makanya Nabi Muhammad itu dipanggil Al-amin. Kalau perempuan, aminah. Kamu titipkan anakmu di perut dia, aman, tak dipukulnya pakai botol. Dititipkan belanja ke dia, aman. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30, aman. Ada yang sampai tanggal 3 aja hilang dia. Nah, itu tidak amanah itu. Kau titipkan kehormatanmu kepada dia, aman. Perempuan yang menjaga itu disebut dengan amin. Al-amr, perintah, biada'il amanah, menunaikan amanah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha, asal katanya Allahu,
karena masuk innallaha. Asal katanya Muhammadun, kalau masuk inna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kau baca tadi Muhammadan? Karena ada anna. Itu kan inna dipangkal. Kalau di tengah anna. Asyhadu anna Muhammadan. Kapan Muhammadun itu tak berubah? Tak jadi Muhammadin, tak jadi Muhammadan. Selamanya Muhammadun ada di kantor kehutanan. Ustaz Muhammadun. Ra'aitu Muhammadun, marartu bi Muhammadun. Inna Muhammadun. Tak jadi Allah. Udah itu nama tadi. Innallaha Allah ya'murukum, memerintahkan kamu, antu adul amanat, letakkanlah amanah, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Pak Ustadz, ini zakat fitrah saya 3 kilo beras. Amanah itu, wahai amil zakat, serahkanlah ini kepada orang yang berhak menerima. Alhamdulillah Pak Ustaz, semua zakat fitrah sudah terlaksana semua. Alhamdulillah. Pas dicek, rupanya yang menerima zakat fitrah ini kawan-kawan dia semua, yang akan memilih dia pemilihan RT nanti. Dia kebetulan calon RT, diangkat jadi amil zakat, bagi-bagi. Pas ditanya, kenapa kau bagi ke dia? Dia fakir miskin, apa salahnya? Padahal juru kampanye dia. Ini kita cerita RT ini, yang pula tersinggung yang lain. Pemilihan RT, yang tu'adul amanat ila ahli. Wa qala ta'ala, inna aradnal amanata, kami menawarkan amanah. Kemana ditawarkan amanah ini? Alas samawat, ke langit. Langit, mau kalian menerima amanah? Wal ard, bumi, mau kalian menerima amanah? Wal jibal, kalau satu jabal, kalau banyak jibal, bukit. Gunung Sibaya, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung, semua sudah. Gunung, mau kalian menerima amanah? Fa'abaina, kami tak sanggup. Ayyahmilna, untuk menerima amanah. Wa asfaqna minha, takut mengkhianati amanah. Lalu siapa yang menerima amanah itu? Wa hamalahal insan, manusia yang menerima amanah. Langit tak mau, bumi tak mau, gunung tak sanggup. Manusia mengatakan, malah dia pula bertanya, ada amanah yang bisa saya tunaikan? Melobi pula. Innahu, manusia itu kana zaluman, zalim, aniaya, jahula, jahil, bodoh. Hadis pertama 199, an Abi Hurairah, dari Abdurrahman bin Sahar Dusi, Nabi memanggilnya ya Abahir, Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, Nabi berkata, ayatul munafiq, tanda orang munafik. Munafik diambil dari kata nafaq. Nafaq, tunnel. Ini bukit. Bukit. Kalau mobil naik ke atas terlalu tinggi, maka di lowong. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Itu bahasa Inggrisnya TUNNEL, tunnel. Terowongan. Bahasa Arabnya nafaq. Hati-hati untuk pergi haji umrah itu tulis nafaq. Itu bukan tempat orang munafik. Terowongan. Kenapa orang munafik itu disebut terowongan?
Karena ada pintu masuk, ada pintu keluar. Mukanya dua, muka ke sana, muka ke sana. Maka disebut dia munafik. Orang yang munafik, tandanya halasun tiga. Satu, idza haddatsa kadzaba, kalau bercerita bohong. Wa idza wa'ada, kalau berjanji akhlafa, ingkar. Wa idza tumina, kalau dikasih amanah khana, mengkhianati amanah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya hadis yang paling tinggi, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Inilah hadis paling tinggi di bawah Al-Quran, hadis muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ada tambahan, wa in shoma, walaupun dia rajin puasa, wa shalla, rajin sembahyang, wa za'ama, dia berkata annahu muslim, aku ni muslim, tapi dia tetap munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada pada kerak yang paling bawah neraka. Na'udzubillah. Makanya di antara doa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Nama sifatnya nifaq, orangnya munafik. Selamatkanlah kami dari munafik, ya Allah. Amin ya Rabbal. Itulah kaji kita sampai 6.10. Kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan. Nanti selesai menjawab, baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Saya ingin ta'aruf dengan seorang perempuan yang sudah saya kenal di kampus. Bagaimana cara saya untuk menyampaikan niat baik saya ini? Antum di kampus ada nampak perempuan yang solihah, baik, lalu kemudian antum mau dia sebagai ibu dari anak-anak antum di masa akan datang. Jangan berpikir sudikah engkau menjadi istriku, tapi sudikah engkau menjadi ibu yang akan menjaga anak-anakku. Karena kalau dijaganya anakmu, kau pasti dijaga. So, bagaimana caranya? Jangan datang sendirian, bawalah orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Waktu kuliah di sini kan ada senior Kosma, tak mempan Pak Ustadz, ketua senat, Ustadz, dosen. Jadi orang inilah yang bercakap. Saya pun tidak saya yang bercakap. Yang bercakap Kiai Hasan. Ya biar mana. Kata Kiai Hasan, ceramah mau berapi-api gitu Kiai Hasan. Dan kita bercakap. Emosi kita tak stabil, kita salah cakap. Jadi orang bercakap, dia bercakap. Ketua kajian Riyadhus Shalihin minta hubungin. Kami atas nama ketua kajian Riyadhus Shalihin diamanahkan Ustaz Somad untuk menengok anak-anak. Kalau bisa perempuan itu tak tahu, karena kalau nanti tak jadi, jangan sampai dia keluar dari UIN pindah ke UNRI, malu dia. Datang tengok, nanti bapaknya menyuruh dia keluar membawa teh manis. Nah, teh manis tadi tamunya udah kering, bibirnya udah, nah, keluarlah dia, ada beruntung. Itu pas lalu balik, antum bisikkan ke ketua Riyadhus Shalihin, tak jadi lama.
rupanya waktu di kampus tuh bedaknya putih kali, aslinya hitam rupanya. Jadi dia tak malu kalau tak jadi. Kalau tak jadi, tahu dia malu dia. Nah, jadi jangan berbuat haram, karena kalau berbuat haram jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'aruf bukan berarti khitbah. Melangkah ke tangga berikutnya, hati antum dah merasa tenang, agarlah di khitbah bahwa keluarga untuk meminang, diikat dia supaya dia tidak dipinang orang. La yahillu li muslimin ayyakhtiba fawqa khitbati akhi. Kalau sudah dipinang orang, tak boleh dipinang orang lain. Assalamualaikum Pak Haji, saya pinang anak Bapak. Anak saya ini sudah dikhitbah oleh jamaah Ustadz Somad dari Riyadhus Shalihin kemarin. Kapan batas expirednya Pak Haji? Kemarin kami sepakati sampai tanggal 1 Agustus. Kalau kau mau datang kemari, datanglah kau 2 Agustus. Tak cuma nanti minta jadi nikah orangnya itu gagal. Nah, jadi doa antum supaya pertunangan orang ini gagal lah. Allah gagalkanlah ya Allah. Sampai 2 Agustus menaik ke berikutnya akad, ta'aruf, khitbah, akad. Begitu. Saya baru pulang dari Lombok. Sampai di Lombok malam hari Senin saya pulang. Tablik akbar di pantai Gili Terawangan hari Ahad malam Senin. Datang pengantin baru sama mertuanya, sama abang iparnya, sama rombongan. Anak saya ini menikah hari Sabtu kemarin Pak Ustaz. Terus langsung Ahad pagi kami datang kemari mau menjumpai Ustaz supaya Ustaz nasihati anak saya ini. Ada timnya di situ. Ada yang mau kami tanya apa Ustaz? Apa pertanyaannya? Apa hukumnya bulan madu diikuti mertua? Jadi gimana ceritanya ini pernikahan ini? Ini Pak Ustaz, anak kami ini tak pernah pacaran, orangnya tidak mau kenal sama laki-laki, orangnya solihah, baik. Terus pulang ada alumni dari Al-Azhar, laki-laki, hafal Quran. Kami pertemukan, kami nikahkan. So sweet, indahnya. Jadi jalan-jalan mereka itu jalan-jalan yang pertama setelah akad nikah. Nah, jadi kalau bisa jangan dulu dibawa dia jalan sebelum akad nikah. Hilang yang halal. Kalau orang sudah kehilangan yang halal, dia akan mencari-cari yang haram. Sabar-sabarkanlah diri dengan yang halal. Mudah-mudahan Allah mengasih kalian jodoh yang baik-baik. Amin. Saya kalau mendoakan kalian, ingat anak saya 2 laki-laki. Mereka pun nanti begitu juga. Mereka akan ta'aruf, mereka akan meminang, mereka akan nikah. Entah waktu mereka nikah itu saya masih ada lagi atau tidak. Wallahu a'lam. Apakah boleh saya menyampaikan langsung untuk menanyakan mahram? Siapa atau perantara siapa yang harus saya jumpai? Atau kan tak mesti ngomong ke dia baru. Ini bapak orang ini. Bapak lu ini. Antum kalau tanya nggak tahu dia, oh dia ini bukan macam dulu. Zaman sekarang kan sudah tahu namanya, bisa dicek dia. Oh ini kalau udah pacaran dia. Ternyata kau tidak layak mendampingi aku. Banyak rumahnya fotonya jalan-jalan. Nah, jadi kalau antum tahu, antum datanglah ke rumahnya, antum bawa orang. Saya membawakan orang selalu. Membawakan senior,
bawakan keluarga, bawakanlah ke orang sepupu saya. Di mana rumahnya? Tuh, sesudah kasihkan, habis kasihkan arah ke roh. Oh, saya bawa, saya jumpai orang tua, senior saya, kakak kelas saya. Kalau kita memudahkan orang, dimudahkan pula urusan kita. Jadi antum yang sudah senior-senior, ada adik-adik kelas, oh, sekarang saya tak mau, takut saya pula diterima orang lagi. Jangan menganggap dia yang pertama, dia terakhir, dia satu-satunya. Kalau dia tak menerima, aku akan mati. Ya. Antum mesti percaya diri bahwa antum hamba Allah yang sudah punya jodoh. Dan kalau dipertemukan Allah, berarti memang inilah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalau tidak, berarti bukan dia. Ada yang lebih baik lagi. Jangan antum waktu datang ngomong sama juru bicara nih, bilangkan ke bapak saya kalau tak diterima matilah aku. Jangan merendahkan diri antum. Dan yang tak terlalu pede. Kalau bapak terima alhamdulillah, kalau tidak 100 lagi masih ada di belakang. Baliklah ngomong ke bapak. Rencana Allah dengan rencana kita, mana yang lebih indah? Indah rencana. Cuman kadang kita ini membuat satu proposal rencana, lalu kita hadapkan kepada Allah, ya Allah, tolong perkenankan proposal ini. Kalau tidak, kepecat kau jadi Tuhan. Kan begitu banyak. Ya Allah, aku jatuh cinta sama dia, tolong buat dia menerima aku. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan segera. Apa ini? Tidak begitu. Ikhtiar antum untuk datang itu sudah bernilai pahala. Karena ada niat baik untuk menjauh dari yang haram. Niat baik antum itu sudah bagus. Kalau ternyata tidak, antum husnuzon kepada Allah. Berarti ada orang yang lebih salihah, ada yang lebih baik, ya kan? Kalau ditanya orang, jadi kau kemarin ke rumah dia? Jadi. Cuman responnya, menurut Allah ada yang lebih salihah. Mana? Belum nampak. Islam itu membawa kita kepada harapan. Hidup ini yang paling indah itu adalah harapan. Orang kalau sudah putus harapan, dia akan bunuh diri. Apa sah suami mengucapkan kalimat talak 7 pada istri? Ku talak kau talak 7. Ku talak kau sebanyak pasir di pantai, bintang di langit, dan bulu kambing. Jatuhnya talak 3. Kalau sudah talak 3, itu namanya talak 3 dalam satu majelis. Kutalak kau, kutalak kau, kutalak kau, talak 3. Atau kutalak kau sebanyak ilalang di halaman musola. Dan tidak musola. Itu jatuhnya talak 3. Saya termasuk yang tak mau menjawab 2 masalah. Pertama masalah warisan, yang kedua masalah talak. Kenapa? Karena biasa orang yang bertanya tentang warisan, dia sudah punya jawaban duluan. Ditanyakannya ke Ustadz untuk menyamakan jawaban dia dengan Ustadz. Kalau sesuai jawaban Ustadz dengan jawaban dia, itu jawaban Ustadz mendukung jawaban dia. Kalau tak sesuai, akan dicarinya Ustadz lain sampai sesuai dengan jawabannya. Nah, kamu kalau udah tanya orang warisan, saya bilang, tuliskan nama-nama ahli warisnya, bawa ke kantor pengadilan agama Jalan Parit Indah. Begitu juga dengan laki-laki, emosi, mengamuk, talak. Kopi lambat datang, talak. Nasi goreng terlalu masin, talak. Anak menangis, talak.
Pas datang ke Ustadz mengaku emosi, hilang ingatan supaya talak tak diakui. Dia sudah punya jawaban, dia hanya ingin jawaban Ustadz ini mendukung jawaban dia. Ketika tak sesuai, dia akan cari Ustadz lain yang sesuai. Maka saya kalau udah kasus ini, kau tulis kronologisnya, bawa ke pengadilan, hakim yang akan menjatuhkan. Karena dalam kaedahnya al-hakim yarfa'ul khilaf, keputusan hakim akan mengangkat. Dua masalah ini nanti antum kalau pulang jangan jawab. Masalah orang yang berkonflik, kalau dia nanya warisan jawab, tapi kalau dia berkonflik masalah warisan, berkonflik masalah talak, suruh dia ajukan ke pengadilan agama kabupaten. Hakim yang akan memutuskan talak berapa jatuh. Antum menjawab, istrinya tak setuju, istrinya bawa Ustadz lain, dilaganya terus sama saya. Kata Ustadz ini kasih jawab lain terus sama saya. Bolehkah istri meminta talak kepada suami karena suaminya suka main judi dan sering diberikan nasihat tapi tak ada perubahan? Gimana solusinya Ustaz? Istri mengajukan khuluk. Kalau suami menjatuhkan namanya talak. Kalau istri yang meminta namanya khuluk. Khuluk dari kata khala'an. Khala'an kalau melepas pakaian, dilepas. Dan di Indonesia semua suami setelah akad nikah itu membacakan sirat taklid. Kalau saya meninggalkan selama 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau dan bla bla bla, maka dia datang ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak kepadanya. Kenapa baca surat taklid? Untuk melindungi perempuan dari penganiayaan. Jadi solusinya menurut Ustadz bagi saya macam mana? Laki saya ini penjudi, sudah sering dikasih nasihat, kasih dia waktu 40 hari ini. Panggil 6 wali, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah laki-laki, untuk memanggil si slot nih. Dudukkan dia, bilang, ingatkan lagi dia, kau dulu datang ke rumah kami, bilang baik-baik. Setelah itu nasihati sehabis-habisnya. Setelah itu tiap malam, dari mulai nanti malam 40 malam ini berdoa salat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaat ini li abang slot lillahi ta'ala. Ya muqallibal qulub, engkau ya Allah, tak berubah dia 40 malam ini, pergi antum ke pengadilan agama, gugat dia. Kenapa mesti 40 malam? 40 malam untuk berpikir supaya antum betul-betul jernih, supaya Allah menyelamatkan antum, diselamatkan Allah antum dari abang suaminya, insyaallah. Kalau dia berubah baik, dijaganya tuh, dijaganya anak-anak tuh. Kalau tidak, tapi katanya Pak Ustadz kalau saya mau gugat nanti tiang aras bergoyang, berarti masih saya. Kalau masih ada cakap begitu, masih saya. Jangan gugat saya, jagalah dia sampai mati. Kalau perlu kawani dia waktu main judi slot. Bekerja kau carikan duit ini bang, mainlah bang, main bang, main. Banyak perempuan ini bertanya, sebetulnya dia masih sayang. Laki-laki kalau dia marah, itu memang marah. Begitu di dalam, begitu di perempuan enggak. Di mulutnya, ya ini Pak Ustadz, kalau ini biru-biru, gue gak lah. Apa enggak dosa? Berarti kau masih sayang. Susah memahami perempuan. Bagi kalian yang belum nikah. Laki-laki kalau tidak. Perempuan kalau bilang tidak, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya.
Nah, kan kalau antum nanti meminang, maksud abang nanti mau bawa keluarga meminang kamu deh. Tidak, kata dia. Jangan antum terus mundur. Itu sebenarnya dia mau menengok antum seserius apa. Nanti pas dibilangnya tidak, langsung antum bilang, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Kau pikir kau aja yang cantik, monyet kau tengok. Nah, sebetulnya dia minta dirayu. Dia mau menengok keseriusan antum. Jangan terlalu cepat ambil keputusan. Jika seorang perempuan menggunakan behel kawat gigi mati, meninggal dunia, apakah behelnya dilepas sebelum dikebumikan? Kalau menimbulkan mudarat bagi jenazah, tidak boleh dilepas. Pin dalam lutut, pin besi waktu patah dipasang besi dalam, tak boleh untuk dilepas. Katup jantung tak boleh dilepas. Dikubur bersama kalau memudaratkan jenazah. Tapi kalau tak memudaratkan, tidak. Meninggal dia. Begitu meninggal, langsung antum copot gigi emasnya. Karena masih lembut. Masih lembut. Makanya begitu meninggal itu langsung diikat supaya rapat. Supaya jangan mulut tengah dan tangan langsung. Karena kalau udah keras dia tak bisa lagi tidak. Kalau sampai merusak jenazah, haram. Nah, behel itu coba tanya dokter gigi, melepas behel ini gimana Pak? Sekarang kan behel ini canggih Pak, nggak perlu lagi pakai ini lah, udah ada remote-nya. Ini remote behel dia, jadi tak perlu pakai tangga. Masalahnya passwordnya hilang. Jadi karena tak bisa, mesti manual, pakai linggis Pak gitu. Tak boleh menyakiti. Kuburlah dia sama-sama behelnya. Bagaimana membuat sok sholat jika kita masbuk sendirian di sok kedua, sedangkan sok pertama penuh? Apakah perlu menarik jemaah di sok pertama? Tidak boleh antum berdiri sendirian di belakang kalau ada sok satu ini yang kosong. Kosong di kiri, kosong di kanan, antum sendirian di belakang. Tak boleh. Antum isi yang kosong di kanan atau antum isi kosong di kiri. Setelah antum masuk kanan kiri full. Bagaimana? Antum sendirian. Memulainya dari ujung kanan imam atau di belakang? Belakang. Antum berdiri sendirian di belakang. Tak perlu antum menarik satu. Puk bahu. Kawannya. Ini antum belakang imam. Nanti yang datang berikutnya afdal di kanan atau di kiri, penuhkan sok kedua, baru sok ketiga, begitu juga nanti di belakang. Begitu sunnah Nabi SAW. Apa hukumnya istri sedang hamil menggugat cerai suaminya karena suaminya berbuat zalim dan tidak memberi nafkah? Tunggu sampai lahir supaya tidak masuk ke dalam khilafiyah. Al-khuruju minal khilafi awla, keluar dari khilaf itu lebih utama. Setelah keluar anak, lewat nifas 40 hari, kalau darahnya maaf cakap tak berhenti, paling lama menurut mazhab Syafi'i 60. Kalau sudah 60 hari tak berhenti juga, tetap wajib sholat. Darahnya itu namanya istihadah, darah penyakit. Setelah itu barulah gugat di pengadilan. Mungkin nanti setelah anak ada dia bertaubat, mungkin pula dapatnya kabar dia datang, dia yang mengazankan. Mungkin tak ada yang sulit bagi Allah. Teteskanlah air mata. Ibu yang sedang hamil
jangan susah hati, jangan stres, nanti anaknya kurang sempurna. Itulah mengapa ibu hamil disuruh banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak baca Quran. Kalau ibunya tenang, anaknya cerdas. Sudah tak terhitunglah jamaah yang mengaku waktu dia stres, depresi, waktu hamil anak itu. Apa boleh buat? Sudah takdir Allah yang akan datang. Antum pun sebagai laki-laki, kalau istri antum sedang hamil, bahagiakanlah dia. Jangan susahkan dia, senangkan hatinya, tambah duit belanjanya. Bilang ini sementara kau hamil aja nih, anaknya kurang ini, supaya cerdas anak itu sehat dia. Apa hukum tidak menganggap bapak tiri karena pernikahannya tidak disetujui anak-anak dari istrinya? Ada seorang perempuan meninggal suaminya, dia punya anak-anak kandung. Lalu kemudian kalau dia mau menikah, apakah dia perlu minta izin kepada anak-anaknya secara fikih? Maka wali perempuan itu pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Tidak ada anak. Secara fikih tak perlu dia minta izin. Tapi secara akhlak, adab, dia mesti bilang, aku sesudah ayah kalian meninggal, gelap dunianya kurasa. Aku mesti ada yang mendampingi. Maka anak-anaknya pun tinggal mengganggu aja. Iya kan, Pak? Tapi kami tak sanggup memanggil dia ayah. Terbayang kami ayah kami. Kalau gitu kalian panggillah dia pakai. Untuk membedakan ayah kalian sama dia. Yang penting mak bahagia, yang penting ibu bahagia. Itulah jawaban kalian untuk ibu kalian. Kalau kalian tengok laki-laki ini jahat, hanya ingin mengambil emas gelang anting emak kalian, tunjukkan bukti. Tunggu dulu bu, tunggu dulu mami, kasih tenggat seminggu. Selama seminggu itu kumpulkan segala bukti. Carilah bahwa ini playboy tua cap tupai, dia hanya mau meloroti saja. Sesudah kalian cari tak ada bukti, bismillah, tawakal Allah. Jadi kalian tak punya kuasa. Kami takut Pak Ustaz kata ahli warisan ayah kami diambil, bagi dulu. Supaya jangan sampai warisan kalian, ruko kalian, sawit kalian diambil oleh si bapak. Tapi biasanya banyak perempuan yang sampai mati dia lebih membesarkan anak-anak. Banyak. Kenapa? Karena dia khawatir anaknya ini terganggu. Apalagi kalau dia punya anak perempuan. Seorang perempuan meninggal suaminya atau bercerai, anak dia perempuan, takut dia anak perempuannya ini dirusak oleh bapak tirinya. Walaupun tak semua, tapi kasus terjadi. Banyak perempuan yang takut. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Ada sini ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil warra' wa tariqatil bayda'. Berikanlah kami istiqamah iman dan Islam. Ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'al iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن احسن الينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.